Ketemu lagi di kelas pemrograman. Kali ini aku mau ngasih tahu materi tentang metode matematika di JavaScript. So langsung aja kita mulai ke videonya. Sebenarnya itu banyak banget metodenya, nggak cuma 5, cuman aku mau ngasih tahu 5 aja yang biasanya sering dipakai atau sering digunakan. Di sini tuh ada metode apps, sale, floor, max, sama min yang aku contohin. Di sini aku menggunakan dokumen write. Dokumen write ini fungsinya udah sering aku jelasin untuk menampilkan data langsung pada halaman website, tapi bukan di dalam kotak dialog atau alert ya. Misalnya di sini aku tulis 5 kali 9, dia langsung keluar kan 45 gitu. 5 kali 95 langsung keluar 475. Kalian bisa hitung aja pakai kalkulator untuk mastiin lagi kalau seandainya salah ya. Nah, di sini tapi aku mau buat variabel number. Misalnya aku mau masukin 2 ya. Var itu untuk deklarasiin suatu variabel. Oke, untuk mendeklarasikan si variabel num ini. Kayak gitu contohnya. Jadi misalnya aku akan kasih contoh 5 plus 95 itu sama dengan langsung hasilnya 100. Nah, gimana kalau untuk menggunakan 6-nya? Sebentar, di sini aku kasih contoh dulu. 5 minus kurang 8 min 3. Berarti kan berfungsi ya. Nah, di sini juga aku mau kasih contoh 3 dibagi 8 0,375. Seperti itu contohnya. Nah, aku kasih comment section aja itu untuk contoh pertama ya. Bahwa dia saat kalian menghitung dikali, ditambah, dibagi atau dikurang, dia langsung otomatis keluar perhitungannya. Masuk ke contoh yang kedua. Di sini itu aku akan memberikan contoh dengan memanggil nama variabelnya, yaitu si 6. Kita panggil ya. Berarti kita panggil variabelnya, lalu kita hitung plus 5 kali 5. Berarti hasilnya 27. Karena yang dihitung itu yang di dalam kurung dulu. 5 kali 5 25, lalu ditambah si variabelnya. Karena saya membuat variabelnya 2, jadi hasilnya 27. Kalian bisa gunain berapapun yang kalian mau variabelnya, angkanya. Nah, di sini saya memberikan contoh lagi, misalnya 9 dikali 25. Kalian hitung aja lalu ditambah 2, hasilnya 227. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Nah, di sini aku mau memberikan contoh menggunakan metode math. Math kita menggunakan yang apps. Apps ini untuk mencari nilai absolut. Jadi dari nilai min menjadi positif. Contohnya seperti itu. Kalau dari positif dia akan tetap ke positif, tidak akan berubah menjadi negatif. Itu fungsinya si apps, mencari nilai absolut dari min sampai positif. Contohnya kita akan masukin minus 8. Hasilnya dia akan tetap 8 karena dia bernilai negatif dan dia akan menjadi positif. Nih, saya kasih contoh 89, dia akan tetap menjadi 89 karena dia positif dan tidak akan berubah jadi negatif. Kita ganti variabelnya menjadi minus 2, kita masukin. Nah, dia akan tetap jadi positif. Itu dia fungsinya. Sekarang kita balikin lagi seperti normal semula dan dia akan tetap menjadi bilangan positif. Jadi contohnya seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh yang keempat, tinggal diberi comment section aja dengan slash. Di sini saya mau memberitahu tentang sale. Metode sale. Metode sale ini fungsinya adalah pembulatan desimal ke atas. Mau berapapun angka di belakang koma itu menjadi 1 nilainya. Misalnya 6,018, dia akan menjadi 7. Harusnya kan dia 0, tapi dengan metode harusnya dia 6. Tapi dengan metode sale ini, pembulatan desimal di atas, mau berapapun angka di belakang koma dia akan tetap naik gitu, tapi dengan kondisi 8,01, tidak bisa 8,00 ya. Contohnya seperti itu kurang lebih. Ini saya mau memberikan contoh misalnya untuk yang sale lagi ya, biar lebih jelas maksudnya. Di sini itu misalnya saya tulis dokumen write lagi menggunakan metode math and sale. Nah, di sini ini kita masukin numbernya itu, variabelnya itu akan bernilai 2. Di sini kita hitung 9,7 sekian dikali 7, lalu ditambahkan dengan variabel yang bernilai value-nya 2, hasilnya 71. Dia langsung dibulatkan. Jika kita tidak menggunakan metode sale, hasil akan seperti ini. Kita masukin angka yang sama, perhitungan yang sama, tetapi tidak menggunakan metode sale. Oke, nih langsung aja kita copy paste aja. Nah, angka ini kita paste ke bawah, kita hitung, hasil akan berbeda. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tapi dia kan
tidak kelihatan. Nah, hasilnya 70,355. Tapi dengan menggunakan metode SAIL, dia dibulatkan menjadi 71. Itu dia fungsinya ya. Nah, sekarang kita akan masuk lagi ke bagian floor. Sebelum masuk ke floor, aku mau kasih tahu cara membuat baris baru. Di sini tetap aja menggunakan dokumen write, tapi dalam kurungnya kita buat tag BR, baris baru ya. Nah, di sini langsung aja, nanti langsung ada turun ke bawah baris barunya. Kalau kalian mau 2 baris barunya, tinggal kalian tambahin aja tagnya BR ada 2, sebanyak 2 kali. Contohnya seperti itu. Oke, di sini kita akan masuk selanjutnya ke metode floor. Metode floor ini fungsinya untuk pembulatan desimal ke bawah. Sama aja caranya, kalian tinggal buat dokumen write, buka kurung, masukin math titik metodenya floor, lalu kalian masukin perhitungannya. Misalnya saya mau memberikan contoh, angkanya itu 89,78. Nah, dia harusnya kan menjadi 90, tapi dengan metode floor kita akan menjadi tetap 89 karena pembulatan desimalnya diambilnya ke bawah, bukan ke atas. Contoh seperti itu. Misalkan saya buat lagi contohnya di sini 89,9. Dia akan tetap 89 karena kita menggunakan metode floor. Sama aja caranya dengan metode SAIL, perhitungannya juga sama aja. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke metode selanjutnya. Di sini aku akan menggunakan metode max. Nah, di sini kita akan mencari angka terbesar di antara angka-angka atau nomor-nomor yang lainnya. Misalnya di sini saya masukin panggil nama variabel, lalu masukin angka dan sebagainya, dan berikutnya nanti langsung ketemu hasilnya. Di sini dia langsung mencari sendiri angka terbesarnya yaitu 90. Nah, untuk yang min juga sama caranya, cuman saya gak kasih contoh lagi, kalian bisa membuat contoh itu di rumah atau bisa kalian kerjakan di rumah. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa juga di subscribe, jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.